Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Di Banjarnegara sendiri kan agak aneh, ada yang mengondisikan gitu. BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang. Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Menetapkan 2 orang tersangka, antara lain atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara, periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA, pihak swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menetapkan Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara, dan Kedi Afandi selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan gratifikasi pembangunan proyek infrastruktur di Banjarnegara tahun 2017-2018 silam. Selama ini, keduanya diduga begitu aktif mengendalikan sejumlah proyek dengan modus memainkan harga penawaran sendiri agar mendapat cuan besar. Para pelaku diduga mengatur siasat besaran komisi yang wajib diserahkan oleh para pengusaha jika ingin lancar mendapatkan proyek infrastruktur di Kota Dawet ini. Sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri senilai 20% dari nilai proyek. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek. Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dan secara langsung BS menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah 10% untuk BS sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan. Informasi yang beredar di kalangan kontraktor lokal menyebut, diduga kuat kasus yang diusut KPK terkait proyek jalan yang dibangun menggunakan APBD tahun anggaran 2017-2018. Setidaknya pada 2017 terdapat pembangunan jalan yang tersebar di sekitar 23 kecamatan. Sementara di tahun 2018 pembangunan dilakukan di 16 kecamatan dengan nilai proyek yang bervariasi. Kalau di 2018 itu postur anggaran APBD itu lebih dari 300 miliar untuk infrastruktur. Paket pekerjaannya itu dari yang 2017, paket pekerjaan rakit nilai 25 miliar. Terus paket pekerjaan Banjarmangu, Banjarkulon, ruas jalan Banjarmangu, Banjarkulon, ada 2 paket pekerjaan di sana, nilai pagu anggarannya 20 miliar sama 15 miliar. Berdasarkan data yang diperoleh tim Realitas, pembangunan infrastruktur pada 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara, yakni sebesar 313 miliar rupiah lebih. Dari total anggaran tersebut, panjang ruas jalan yang dibangun sekitar 145,430 km. Sementara tahun 2018, anggarannya meningkat menjadi 374 miliar rupiah lebih. Uang sebesar itu diperuntukkan untuk membangun jalan sepanjang 91,863 km. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepatnya saat ini saya berdiri berada di jalan ruas yaitu Banjarmangu menuju ke Rakit, yang mana jalan ini menjadi salah satu
tempat atau salah satu dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara yaitu Budi Sarwono atau Wijin yang diduga oleh KPK melakukan korupsi gratifikasi pengadaan dan persewaan di Dinas PUPR tahun 2017 hingga 2018. Jika mengacu pada dokumen Lembaga Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Kabupaten Banjarnegara, pada periode 2017 hingga 2018 terdapat pengadaan proyek pengerjaan sejumlah ruas jalan di wilayah ini. Namun sayangnya, di tengah geliat pembangunan infrastruktur jalan di kota Dawet ini, aroma pengaturan sejumlah proyek di wilayah ini semakin kasat mata, dikondisikan sedemikian rupa sehingga dapat ditebak siapa pemenangnya. Seperti yang terungkap dalam percakapan suara antara kontraktor lokal dengan salah satu anggota Forum Pengusaha Jasa Konstruksi di Banjarnegara ini, dokumen percakapan suara berdurasi sekitar 9 menit yang diterima tim realitas ini disebut-sebut berlangsung sekitar awal tahun 2018. Ketika itu para kontraktor lokal mengaku kesulitan mendapatkan tender proyek. Pak, otomatis nanti kalau sini yang bukan orangnya Bupati, bukannya Nur Sidi, otomatis nanti ya ditutup gitu. Ditelepon otomatis dukungan dipersulit gitu. Sebetulnya kan sudah Pak, dari beberapa rekanan datang ke sana tapi tetap ditolak Pak, karena dianggap bukan loyalise Bupati. Kalau misalnya kita misalnya kan kita bukan mungkin banyak punya draft. Di situ CPA, BC gitu ya. Misalnya tidak ada yang tertera di situ, berarti konfirmasi ke Pak Nur Sidi dulu seperti itu Pak. Saya malah nggak dikasih listnya, nggak dikasih. Bebas garisnya. Listnya pokoknya saya kecamatan ini pakainya ABCD. Lah saya mau pakai bendera manapun bisa. Nanti sistemnya gimana pakai Nur Sidi? Mau berapa persen apa? Saya nggak tahu, itu wilayah eksklusif. Entah sebuah kebetulan atau tidak, dalam rekaman suara juga disebut-sebut nama Kedi yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam percakapan terungkap bagaimana pola pengaturan proyek di Banjarnegara. Lah jangan mau pakai yang mana? Saya sih semuanya Pak, terdaftar semua. Kira-kira saya lihat di RAP kok masuk, saya tawar karena itu kan baik sebenarnya dalam bebas. Kalau misalnya memang saya di kok masih masuk, beli di sini di kok masih masuk terus bisa diterapkan di Banjar, saya tawar pekerjaan itu. Berarti kemarin dan jenengan bisa dikasih itu cuma dari Kedi atau dari siapa Nur Sidi sudah, oh ini nanti bendera dari Banjar yang diakan gitu. Bebas. Berapa paket Pak yang di 58. Sampai nilai total berapa? CV awal ini berarti total 12 miliar. Saya pinjam bendera, mau saya tawar diri boleh, mau pakai orang lain jaringan misalnya ya boleh gitu, nggak apa-apa, tapi apa tetap harus dari saya, ya gitu. Dia jual siapa? Iya, jangan jual. Tapi udah itu sih ya diselenggarakan sama Kedi, siapa? Nur Sidi ya? Jadi sama Kedi ya? Ada curiga terkait dengan pengadaan di tahun 2017-18, yaitu terkait dengan paket-paket APBD Banjarnegara itu pemenangnya hanya perusahaan-perusahaan tertentu dan atau itu saja perusahaan-perusahaannya. Belum lagi penggabungan paket pengerjaan sejumlah proyek jalan yang terkesan dipaksakan. Maklum saja, jika sebelumnya proyek dikerjakan berdasarkan alokasi per ruas jalan, belakangan pengerjaan paket proyek justru digabung per kecamatan. Sehingga nilai proyeknya menjadi semakin besar. Kondisi ini tentu saja menguntungkan para pemodal besar dan menutup ruang bagi perusahaan kecil untuk ikut tender. Itu sebabnya di Banjarnegara ada 250 lebih CV lokal yang terbentur aturan main ini. Nah di 2020 ini kalau sudah semakin parah lagi pengkondisiannya, sehingga memang hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengikuti lelang. Angkanya itu paling rendah 3 miliar sampai dengan 29 miliar. Seperti yang dialami Sudiono, pengusaha pengolahan aspal asal Banjarnegara, untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah ini, ia mengaku kesulitan mendapatkan proyek di wilayah ini karena aturan dan syarat yang begitu ketat. Karena kita disuruh nurut sama Bupati dan tangan kanannya, karena kita tidak nurut, kita sama sekali tidak kasih proyek, Mbak.
Di Banjarnegara sendiri kan agak aneh, ada yang mengondisikan gitu. Berbeda dengan Sudiono dan pengusaha lain yang kesulitan mendapat dukungan untuk pengerjaan proyek infrastruktur di Banjarnegara, Irfan, Direktur PT Putra Wali Mandiri, justru mengaku sebaliknya mudah mendapatkan dukungan penyedia aspal dan beton. Perusahaan yang ia dirikan 6 tahun lalu ini bahkan sering mendapatkan proyek sejak tahun 2016. Irfan mengaku memiliki kedekatan dengan PT Sambas Wijaya, perusahaan penyedia aspal yang berlokasi di wilayah Purbalingga. Kebetulan karena kita sudah bermitra lama, punya kepercayaan antara Sambas dan kami juga ada kepercayaan juga. Jadi untuk hal itu biasanya kami tidak dipersulit lah. PT Sambas Wijaya merupakan salah satu perusahaan yang digeledah oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara. Perusahaan ini disebut-sebut selalu muncul dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Banjarnegara. Sejak ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, Jumat pekan lalu, Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara atau yang akrab disapa Wincin ini, belakangan tengah menjadi sorotan publik di tanah air. Sikap Budi Sarwono yang menjabat Bupati Banjarnegara sejak tahun 2017 lalu ini acap kali memunculkan kontroversi. Sebut saja saat Budi Sarwono menggugah slip gaji miliknya. Tertera dalam amplop tersebut, besaran gaji bupati hanya sebesar 5,9 juta rupiah. Nominal gaji ini dianggap Wincin masih terlalu rendah bagi seorang kepala daerah. Pasalnya, angkanya jauh di bawah gaji anggota DPRD. Keadaan inilah yang memicu para kepala daerah melakukan penyimpangan anggaran dan korupsi. Ini enggak lumrah sama sekali gitu, Bang, enggak. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya enggak nyalon. Demi Allah saya enggak nyalon gitu. Jadi, ngertinya saya antara 200 juta, 150 juta. Jadi tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak? Enggak, ya ini angkanya itu. Dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, benar nggak Mas? Semua kan harus dilawan. Iya, kalau gaji seperti itu gitu, paham nggak? Ini demi Allah, demi Rasulullah. Saya sudah banyak ngambil duit orang tua saya. Meski mengaku gajinya kecil, namun jumlah harta kekayaan Budi Sarwono terbilang melimpah. Dalam dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diakses awal September lalu, kekayaan Budi Sarwono hingga Januari tahun ini tercatat mencapai 23 miliar rupiah lebih. Kekayaan tersebut terdiri dari 2 bidang tanah, harta bergerak, surat berharga, dan kas. Dalam laporan tersebut, Budi juga tercatat tidak memiliki hutang. Di Banjarnegara, Budi Sarwono juga disebut-sebut sebagai pemilik PT Bumi Rejo yang bernaung dalam BRD Group. Menilik situs Indo Kontraktor PT Bumi Rejo merupakan perusahaan pelaksanaan konstruksi berbentuk PT yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Masih menurut situs tersebut, perusahaan ini disebut memiliki pengalaman mengerjakan proyek jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya, jalan rel kereta api, serta landas pacu bandara. Informasi dari kalangan kontraktor setempat melalui BRD Group, Pak Bupati diduga turut mengendalikan proyek infrastruktur. BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan. Infrastruktur diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Realitas juga mendatangi PT Bumi Rejo di Jalan DI Panjaitan Banjarnegara. Menariknya, keberadaan perusahaan ini berada di rumah kediaman Budi Sarwono yang saat ini menjabat sebagai Bupati Banjarnegara. Namun, saat didatangi tim Realitas, PT Bumi Rejo menolak memberikan keterangan.
Enggak, katanya direkturnya Pak Budi, emang ya Pak? Direkturnya Pak Bupati? Bukan. Wah, perusahaan dikuasai oleh proyeknya sama Pak Bupati gitu. Itu sih enggak lah. Enggak lah. Setahu saya enggak. Kami pun mencoba menggali keterangan melalui PT Semangat Pemuda. Berdasarkan informasi yang realitas terima, perusahaan ini merupakan milik kakak dari Pak Bupati. Lagi-lagi, pihak perusahaan tertutup untuk memberikan keterangan. Kosong ya kayaknya ya? Kosong. Adanya ponakannya Bupati Wincin. Oh, adanya ponakan Bupati Wincin. Siapa namanya? Siapa ya? Ari apa ya? Oh, ponakannya ya? Ya. Berarti ini punya ponakannya Bupati Wincin? Ya, aslinya Deke Bekayune. Bekayune tuh kakaknya Wincin? Ya. Kakak Bekayunya Wincin di Lampung apa Medan pokoknya. Pun begitu, saat tim realitas menyambangi kediaman Eling Purwoko, Direktur PT Sambas Wijaya di Purbalingga, menolak permintaan wawancara dengan alasan sedang sibuk. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya. Ya, ini dengan Pak Eling Purwoko. Dari mana? Ini saya Atika dari Metro TV, Pak. Izin Pak, mau ngobrol sebentar sama Bapak. Boleh nggak Pak? Maaf Mbak, aku lagi meeting Mbak. Oh, Bapak di kantor atau di mana? Sebentar aja Pak. Ditemui di KPK, sesaat setelah ditetapkan menjadi tersangka, Budi Sarwono membantah seluruh tudingan terkait keberadaan PT Bumirejo yang disebut mengendalikan proyek di Banjarnegara. Tapi kalau perusahaan Anda Bumirejo itu ikut dalam proyek gimana Pak? Perusahaan Bumirejo itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Beragam reaksi muncul pasca penetapan tersangka Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara, dan Kedi Afandi, orang dekat Bupati, dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi pada tahun 2017-2018 silam. Banyak warga yang tak mengira Budi Sarwono akhirnya ditangkap KPK. Maklum, selama periode kepemimpinannya, ruang akses publik semakin terbuka, bahkan hingga ke pelosok desa. Jalanan beton dilapisi aspal mulus, terbentang di mana-mana. Kondisi ini tentu berbeda dibanding dengan kondisi Banjarnegara 10 tahun lalu yang masih sulit ditembus. Nggak ada orang yang sempurna ya. Di satu sisi mungkin ada kelebihan, tapi di sisi ada kelemahan. Tapi kami mewakili masyarakat Banjarnegara melalui tokoh-tokoh ini sangat mendukung apa yang sedang dilakukan oleh KPK. Begitu Pak Wincin jadi bupati, orangnya arogansi, yoling gitu, yoling terhadap siapa saja gitu. Terhadap teman-teman pengusaha kontraktor maupun pengusaha tambang lainnya gitu. Selain itu, ada pula masyarakat yang menyambut penetapan tersangka Wincin dengan aksi unik. Misal, dengan menggelar tumpengan bersama di lapangan, memasang spanduk, hingga menggunduli rambut sebagai bentuk dukungan penegakan hukum kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi di Banjarnegara. Prihatin ya tentunya atas kejadian ini pasca penetapan Bupati Banjarnegara dijadikan tersangka, dan tentunya kami ingin mengajak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tim realitas sempat menemui Budi Sarwono sepekan sebelum dirinya ditahan oleh KPK. Sampai perbatasan. Ya pemirsa, saat ini saya berada di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, dan di samping kiri saya bersama dengan Bupati Banjarnegara yaitu Pak Budi Sarwono. Dari pembangunan Bapak ini, respon masyarakat di Banjarnegara seperti apa? Kalau saya yang menyampaikan pasti nomor satu. Nanti Metro TV sendiri aja lah yang bertanya kepada masyarakat. Kalau saya yang ngomong pasti ya promosi kayak kecap. Nggak ada kecap yang nomor 2. Kalau bupati yang berbicara pasti nomor 1. Tapi saya yakin pembangunan infrastruktur ini bermanfaat untuk masyarakat. Sederhana. Jadi kita bangun semua jalan agar ekonomi lancar, dunia pendidikan juga lancar, kesehatan juga lancar. Bupati yang akrab disapa Wincin ini
mengaku tak mau ambil pusing terkait tudingan miring yang diarahkan kepadanya, termasuk soal penggeledahan KPK di sejumlah tempat di Banjarnegara. Pak Bupati mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Tutup telinganya aja lah, iya kan? Yang pro kontra itu yang punya kepentingan kan, yang punya kepentingan, yang punya tujuan lain, ya kan? Kami sadar kok. Tapi yang penting saya semuanya saya abdikan, saya darmakan untuk rakyat semesta. Berarti masa jabatan Bapak tinggal 1 tahun lebih. Berakhir tanggal 22 Mei tahun 2022. Memiliki niat membangun wilayah demi berputarnya roda perekonomian warga tentu saja menjadi impian para pemimpin daerah dimanapun berada. Sah-sah saja bagi siapapun pemimpinnya menjalankan visi misi atau janji politik untuk memenangkan hati warganya, asal dijalankan dengan tidak menabrak aturan serta mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi dan kelompok. Ironisnya, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Praktek korupsi infrastruktur di tingkat penguasa lokal makin menjadi-jadi. Metro TV